Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para kiai dari Sokaraja, Kembaran ini Banyumas, dan sobat-sobat Banser, dan dari Laskar Sabilillah. Mohon maaf, ini saya akan menyampaikan, mungkin hari ini akan saya buka permasalahan kenapa bangsa Indonesia butuh edukasi terhadap warga NU, karena NU adalah satu-satunya bentengnya kekuatan negara. Kalau NU hancur, NKRI hancur. Ini saya cerita sebetulnya bukan konsumsi untuk secara umum, tapi saya sudah izin sama Kasedi Jenderal datang ke rumah saya dengan BNPT. Itu Mas Micil saksinya dan istri saya. Ketika 2 tahun yang lalu datang ke sini memohon pada kami, kepada saya itu, tolong carikan orang figur kayak Gus Dur. Saya jawab, ya nggak mungkin ada. Gus Dur sudah 10 tahun yang lalu sudah seda, tidak mungkin ada. Kan di sini ada gurunya Gus Dur, ada orang aromanya kayak Gus Dur. Ya ada apa sih? Dan kau mencari figur kayak Gus Dur. Ini kondisi negara sudah sangat membahayakan keamanan negara, karena ada oknum-oknum habaib yang akan menyelewengkan, akan membuat skenario, yaitu untuk merebut kekuasaan. Ini saya tidak bisa jawab, akhirnya saya bingung ada apa maksudnya. Oh, nyari figur Gus Dur, karena satu-satunya ulama yang mampu bisa menghentikan gerakan-gerakan yang berani memberikan pengertian pada kiai adalah figur kayak Gus Dur, karena beliau betul-betul NKRI. Siapa yang akan mengganggu negara, bahkan dia siap mati demi membela keutuhan negara Republik Indonesia. Setengah tahun kemudian datang lagi sebagai orang Sokaraja sendiri, itu masuk tetangganya Mas Picik dari Bakis. Saya setengah bulan yang lalu, Pak, 1 bulan ketemu, dan andaikan aku menyampaikan ini, sampaikan pada anak Banser, boleh ini demi keamanan negara. Ini sudah cukup rawan kondisi negara, karena di tingkat elit belum simpang siur, karena kekuatan kelompok-kelompok oknum Baklawi adalah punya kekuatan di birokrasi, baik di angkatan maupun di pemerintahan. Harus kita lawan, harus kita mengedukasi masyarakat bawah agar orang-orang pusat tahu kondisi masyarakat dengan adanya resahnya oknum-oknum habaib, yaitu dengan adanya dawir, yaitu memberikan sejarah-sejarah NU dipalsukan, sejarah berdiri karena dipalsukan. Ada lagi Bhinnekatul merah putih juga mulai digembur-gemburkan, tapi belum ada yang berani ngelingat. Setengah tahun kemudian datang sini lagi gawat tesis bahasa Arab. Aku kan bingung, aduh, saya dengan Mas Micil di sini, tolong, saya nggak bisa bahasa Arab, apalagi tesis Imaduddin bisa apa? Aku juga nggak tahu. Tolong, saya nggak ikut campur lah. Jangan Imaduddin itu akan merusak negara. Saya nggak urusan, katanya isi tesis itu katanya bahwa habaib itu terputus tidak nyambung ke Rasulullah Sallallahu. Ini saya cerita sebenarnya tidak boleh ceritakan, tapi ceritakan harus pada anak Pak Abud MD, karena pokok-pokok karena saya sudah mulai menyuarakan, kami itu ikut menyuarakan. Kok kenapa minta ke Banyumas? Katanya Banyumas ada musuhnya. Kalau pergerakan dari Bundas muncul, insya Allah Banten, Banyumas, Banyuwangi bersatu, Indonesia akan aman. Allahumma. Karena terbukti, ternyata sejarah di Badan Intelijen pertama yang berani menyuarakan pengubaran BITI tahun 52, termasuk Kiai Saiful Zuhri, Mundas Ali Mudama di Cipanas, termasuk Kiai Saiful Zuhri mengusulkan untuk dibubarkan BITI. Akhirnya ditangkap oleh PBNU, betul mengusulkan pada Pak Karno untuk juga dibubarkan BITI. Berhasil, betul nggak? Tahun 62 Munas Ali Mudama di Bekasi, termasuk Kiai Musa Yamrito yang berani dia mengusulkan pembubaran PKI kepada Kiai Wahab. Akhirnya juga Pak Karno
membubarkan Pak Harto yang membubarkan PKI, betul nggak? Itu banyak. Dan ketika HTI, saya dengan Mas Mijil, Bang Sokaraja, jadi sing perintahnya aparat, tolong panjenengan bagaimana membubarkan HTI. Kejadiannya yaitu merobohkan pelang di daerah Kebon Dalam di situ, yaitu kantor HTI saya robohkan. Terus akhirnya pertemuan Forkominda Banyumas bersama organisasi yang ada di Banyumas di sini untuk dibekukan, yaitu HTI di Banyumas, akhirnya disetorkan ke Polhukam, ke Jenderal Wiranto, berhasil HTI dibubarkan, asal usulnya dari Banyumas, dari Kesbangpol ke sini. Terima kasih Pak Tamir yang panjenengannya menggagas. Pertama dari mana? Banyumas. Terus FPI pas kejadian itu, pas lagi ada apa? Ada singkat penyakit apa itu kemarin? COVID. Gusmar yang mimpin bubarkan FPI, akhirnya dimasukkan ke Pak Mahfud MD Polhukam se-Indonesia. FPI dibubarkan karena sudah sesuai dengan segala hilang. Kembali lagi pada masalah kondisi sekarang. Ketika tesis bawa ke sini, saya tidak bisa menjawab. Tolong panjenengan kan jenderal, konsultasi dengan Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Dia asli orang Banten, ulama, wakil presiden. Akhirnya betul konsul ke sana. Tidak lama kemudian Kiai Nurdin katanya kemarin ketika di tempatnya Gusmar, saya tanyakan, oh betul Habib tidak nyambung ke Rasulullah. Akhirnya Gusmar ke sana, ke Banten ya, Pak Gusmar ada Israh Basmatnya Kiai Nurdin ke Banten. Pertama pulang ke sini, akhirnya musyawarah begini ya, kayak apa pernyataan sikap bubarkan Al-Bid'ah Alawiyah karena mulai akan merusak apa itu sejarah-sejarah bangsa dan bahkan dan sebagainya. Saya pun dilalah ketemu karo teman saya yang kejaksaan tinggi, bahwa dia melihat minta makam Mbah Ilyas untuk dibangun, terus Mbah Malik untuk dibangun, terus bahwa sejarah akan dibukukan, yaitu sejarahnya Mbah Ilyas, Mbah Malik, mungkin yang itu akan dibaklalikan. Ketika pamitan saya akan mengadakan apa itu, mengadakan pernyataan sikap, yaitu bubarkan Pak Awi, dibubarkan oleh orang itu. Maka kami 13 bulan yang lalu di rumah sini pernyataan atas nama Laskar Releng Gunung Samet, bubarkan Pak Awi. Betul ya Gusmar? 3 bulan lalu. Lah tesis itu salah. Akhirnya Gusmar betul apa dalam kandungan itu tesis. Akhirnya pihak aparat dari pusat untuk segera mengedukasi, memberikan apa sosial pada masyarakat bahwa Habib itu bukan nasab Rasulullah. Karena apa? Di antara kelompok-kelompok itu, oknum itu yang sangat membahayakan warga NU kabeh sing nyucup ya wong NU, sing selamat NU. Andaikan ada oknum Habib yang tertangkap, mesti akhirnya sing lari ya Muhibine dewek sing akhirnya cocok karo kelakuannya, malah akhirnya perang saudara. Ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Tapi kondisi pemerintah banyak belum yang belum paham, bahkan aparat banyak yang belum paham. Yang saya heran lagi, malah ada aparat yang menghentikan pengajian kayak kemarin di Sakulo, disuruh dihentikan, jangan menceritakan masalah nasab. Ini karena masih ada pro kontra masalah aparat karena ketidaktahuan, apalagi masyarakat awam. Maka panjenengan yang sudah tahu, tolong pada masyarakat, bukan kita membenci kepada Habibnya setelah solawatannya, buat ngasih anak terjadi apa perang saudara atau terjadi tukaran kayak juga di Kerawang, di Gresik dan di sebagainya. Ini orang NU NU pecah, hancur, negara hancur. Ini yang harus kita bareng-bareng bersama. Panjenengan disengit yang biasa, kata Gusur anggap jadi wong soleh lebih gampang, tapi jadi wong muslim mesti angel, nasibnya domo kayak apa dijuang. Wah, lupa suralang ngurus ini madang, boleh dewek, boleh temen anak sih gak paling urusannya sering kayak urusannya tentara polisi mereka paham. Maka panjenengan yang sudah tahu kayak gini, mari kita bersama-sama
untuk memberikan edukasi pada masyarakat, memberitahu apa dulu, menjelaskan pada masyarakat agar kembali ayo kepada jati diri, yaitu negara Republik Indonesia. Paham Mas? Paham? Ini yang perlu kita ketahui. Jadi ada kiai yang belum paham ya jadi aja di sini. Masyarakat yang belum tahu ya jangan diberitahu, karena banyak aparatur yang belum banyak yang tahu. Ini yang perlu kita ketahui. Kemarin di sini pengajian ada oknum mantan napiter bikin kerusakan. Masa ada napiter satu menghentikan pengajian di tempat di Banyumas, sudah mengusulkan, bahkan ada kiai yang ikut ngebel bupati kok aja tekan pengajian. Ya ngedewek aku, ya Allah, aku ngedewek sih dari sing cerita. Inilah keprihatinan, karena ketidaktahuan kita tidak boleh benci karena tidak tahu. Apa mungkin cara Gusmu ajari anggaris pertemanan, duitan, yamanan, desanan, apa maning kepikiran. Akhirnya sekriku. Inilah yang kadang kita jangan jangan, kalau memang berani ya urus usah ragu-ragu. Maka dari itu kami mohon pada sobat-sobat Banser dan Laskar Sabilillah, kita tegar, jangan takut dibully, karena pastilah orang baik pasti akan dibully. Enggak ya? Siap? Siap. Terima kasih, dan kami ini menyampaikan ini betul kuat banget kelompoknya sana karena menguasai birokrasi. Maka pentingnya edukasi masyarakat, inilah pentingnya nanti pemerintah kalau sudah terjadi resah, terjadi kegaduhan, pasti pemerintah akan mengambil langkah. Diibaratkan oleh Jenderal Wahid, ibaratkan orang napeni beras, kopiak, alimora ya sing kabur ya, kabur gak? Kabur. Tapi sing nang jero tambah, sing hak sing bener orang kabur. Maka dengan kegaduhan, dengan terjadi apakah istilah kaum Jawa apa sih, napeni akan bisik kopiak, terjadi kebisingan, kegaduhan, tapi akan menghasilkan yang hak dan yang batil akan kelihatan. Jadi kegaduhan ini sudah biasa. Ngimpri beras atau napeni beras, ibaratnya orang sedang mencari mana yang beras, mana yang bukan beras, mana yang batil, mana yang hak. Itu ya, paham? Terima kasih. Malam ini pernyataan sikap ini insya Allah nanti akan segera diutarakan agar nanti seluruh bangsa Indonesia melihat bahwa Banyumas sudah mulai pergerakan, akan ditiru agar masyarakat tahu, dan para kiai-kiai yang belum tahu ya ngerti. Men orang itu jadi dipaksa jadi tukari lah, orang ngerti. Aku ya dibala yang otot baik. Ya apa? Memang hak semua. Saya kira itu. Kami terima kasih atas kehadirannya. Ini tadi malam memang bukan mendadak, bagaimana agar Banyumas membuat sebuah pernyataan sikap agar pihak kepolisian, aparat penegak hukum segera mengambil, segera menangkap oknum yang melakukan tindakan-tindakan anarkis kepada anak bangsa, teman kita, sedulur kita. Dari itu, moga-moga panjenengan sehat waras ya. Amin. Sehat waras, rezeki mama brah. Amin. Tenang haji Mekah Madinah. Amin. Tenang gawe umah. Amin. Mati sing husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.